Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sinta Anjani, NIM 0539809029. Di sini saya akan mewawancarai tentang kelembagaan agribisnis di Dinas Pertanian dan Perkebunan di Kabupaten Lebak. Silakan menyaksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Sinta Anjani, mahasiswa program studi agribisnis. Saat ini saya sedang melaksanakan tugas praktek mata kuliah kelembagaan agribisnis. Dengan hormat, saya meminta izin untuk melakukan wawancara terkait analisis SWOT pada Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Apakah Ibu bersedia meluangkan waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan? Ya, sedia. Apa saja kekuatan utama yang dimiliki Dinas Pertanian dalam mendukung sektor pertanian? Kalau kekuatan kita salah satunya di Provinsi Banten, selain memiliki luas lahan yang paling luas, kedua ya kita barengan dengan Pandeglang, lebih luas wilayahnya untuk pertaniannya satu. Kemudian juga kita punya penyuluh pertanian, ada sejumlah 161 penyuluh yang tersebar di 28 kecamatan. Kemudian juga kita punya beberapa komoditas unggulan, mulai dari padi sawah, kemudian juga perkebunan. Kemudian kekuatan lainnya kita didukung oleh pemerintah daerah dalam bentuk support anggaran maupun kebijakan atau regulasi yang mengatur tentang bidang pertanian di Kabupaten Lebak. Program apa yang paling berhasil sejauh ini? Kalau program, karena balik lagi kita membahas tentang komoditas unggul dari Kabupaten Lebak, salah satunya adalah padi. Padi berdasarkan hasil dari angka statistik panen dan tanam itu telah mengalami surplus terhadap komoditas padi, di mana jumlah panennya itu nanti kan hasilnya menjadi beras, itu bisa untuk mencukupi kebutuhan Kabupaten Lebak sendiri. Kemudian selain itu juga kita keberhasilannya ada program yang ada petani milenial, kemudian juga penyuluh juga kita sering melaksanakan pelatihan. Program yang berhasil lagi juga kita dapat program kegiatan dari hibah dari luar negeri, yaitu ada kegiatan Upgrade Project, di mana nggak semua tempat atau kabupaten kota di Indonesia yang dapat kegiatan tersebut. Kemudian juga sekarang kita pernah juga melaksanakan FMSRB tahun 2016-an, 17-an melakukan untuk pencegahan banjir di daerah Hulu Sungai. Kendala internal apa yang paling menghambat pelaksanaan program? Kendala internal itu salah satunya kita memang kekurangan jumlah penyuluh. Kalau untuk lapangan ya, kalau untuk penyuluhan itu kita kekurangan jumlah penyuluh. Di Kabupaten Lebak itu kita desa itu ada 340 desa, tapi jumlah penyuluh baru ada 161 penyuluh. Seharusnya idealnya satu penyuluh itu satu desa. Nah, ini dengan adanya kekurangan tadi ya, jumlah desa kita 340, ketersediaannya 161, berarti masih kekurangan banyak sekali jumlah penyuluh yang diperlukan oleh masing-masing desa yang ada di Kabupaten Lebak. Kemudian juga kendala internal lainnya
ada kekurangan dalam SDM, anggaran atau sarana? Nih balik lagi kekurangan SDM, betul kita juga kekurangan jumlah ya. Di dinas sendiri kita juga masih kekurangan SDM, kekurangan pegawai, di mana kita ada 5 bidang termasuk sekretariat dengan komoditi dengan semua komoditi yang kita mengurus semua komoditi itu memang kurang. Kalau secara anggaran kita juga karena mengikuti keuangan daerah juga untuk pelaksanaan kegiatan memang belum maksimal. Kalau dikatakan kurang secara anggaran ya kurang, seperti misalnya contohnya kita belum ada lagi melaksanakan kegiatan mengirim pelatihan pilot misalnya ke Bandung gitu, kita belum ada lagi. Peluang dari luar kebijakan teknologi pasar apa yang dapat dimanfaatkan di dinas? Untuk peluang Iya. kalau peluang itu peluang itu ada pasar, contohnya kita untuk komoditas manggis kita itu contohnya kemarin itu kita ekspor tapi barang kita diakuinya oleh kabupaten kota lain. Contohnya orang Sukabumi nyari manggisnya ke kita tapi diaku jadi manggis Sukabumi atau jadi manggis Bogor atau jadi manggis Tasikmalaya. Juga peluangnya itu sebenarnya kita gabah kita itu diminati oleh, contohnya ada Karawang tuh, orang Karawang bawa truk ke kita beli gabah ke kita kayak gitu. Jadi itu sebenarnya peluang kalau misalnya kita bisa memanfaatkannya, ditampung sendiri oleh orang Kabupaten Lebak, itu sebenarnya peluangnya tinggi. Kayak manggis juga, manggis tuh pasarnya tinggi tapi karena di kita memang keterbatasan hasil produksi, jadi memang kita belum bisa melaksanakan ekspor manggis sendiri. Kalau peluang yang lain juga kita punya peluangnya, sebenarnya kita berpeluang untuk surplus lagi di komoditas yang lain selain tadi padi ya. Kalau padi memang kita udah surplus, tapi kalau komoditas yang lain peluangnya sebenarnya kita ada jagung hibrida untuk pakan, kemudian juga kita ada komoditas horti yang lainnya, ada cabai, ada bawang, kita lagi mengembangkan bawang juga. Kemudian juga untuk buah-buahan kita pisang, peluang kita pisang cukup besar, pisang. Kemudian juga tanaman-tanaman yang lain yang sebenarnya sangat potensial banget untuk dikembangkan. Misalnya tunjuk syuting dulu sekedap. Lanjut ya Bu. Lanjut. Apakah ada potensi kerjasama dengan pihak eksternal, BUMDes, koperasi swasta, kampus? Iya ada kita termasuk kita dengan perusahaan yang menampung hasilnya, kemudian juga dengan perseorangan, dengan pengusaha, kemudian juga dengan dengan instansi lain, apalagi sekarang juga ada MBG. MBG juga kan perlu sayuran kalau masalah itu juga kita lagi menjajaki peluang itu. Ancaman eksternal apa yang mempengaruhi kegiatan pertanian di Kabupaten Lebak? Ancamannya ancaman eksternal ya. Iya. Kalau kekurangan kita itu gapnya terlalu jauh ya. Kita bisa lihat petani-petani di lapangan itu biasanya udah sepuh-sepuh ya. Jarang kita melihat yang masih muda gitu ya. Nah itu gapnya tuh jauh tuh antara petani muda dengan petani yang memang sekarang udah ada. Kita ada gapnya terlalu jauh gitu, kan jarak ya, jaraknya terlalu jauh tuh gitu. Jadi kita memang kekurangan petani di lapangan. Makanya sekarang kita sedang mengembangkan juga petani milenial yang jurusan dari SMK juga. Kita biasanya gandeng mereka untuk dilatih juga gitu. Kalau ada pelatihan bisa kita libatkan teman-teman. Kemudian juga kalau ancaman yang lain, kalau
ijon bisa dikatakan ancaman ya. Ijon itu apa ya, tengkulak yang biasanya masih hijau-hijau tuh tanamannya kayak manggis itu, mereka udah mau bayar, terus yang padi juga walaupun belum dipanen tapi mereka sanggup bayar duluan kayak gitu ancaman. Nah tapi kalau misalnya itu tadi yang antara petani yang ada sekarang sama yang regenerasi petaninya yang baru-baru ini, jaraknya terlalu jauh. Jadi nanti ke depannya memang tantangannya untuk teknologi ya, pengembangan teknologi pertanian lebih ini lagi. Apakah perubahan iklim, hama atau fluktuasi harga menjadi hambatan bagi dinas? Hama lumayan karena bagi dinas kita misalnya ada target produksi. Ketika misalnya teman-teman petani di lapangan misalnya tanamannya terserang hama, otomatis kan kita juga target produksi belum tercapai biasanya gitu kan, itu gangguannya gitu kan. Kemudian juga sama penyakit. Kalau fluktuasi harga, sebenarnya kalau harga cabai mahal, sebenarnya petani kan sebenarnya senang ya. Nah kita ikut senang, tapi bagi kita ibu-ibu rumah tangga menjerit gitu ya Bu ya harga cabai. Tapi bagi petani di satu sisi yang lain ya mereka dihargai gitu loh. Kapan lagi cabai 100.000 bagi mereka ya gitu kan dilemanya. Bagi kita beli tomat murah ya kita mah senang-senang aja bagi ibu-ibu, tapi bagi petani rugi gitu kan, rugi gitu. Mereka kasihan gitu, udah capek-capek nanam ternyata nggak ada hasilnya, buat apa gitu. Terima kasih banyak atas waktu penjelasan Ibu. Jawaban ini sangat membantu saya dalam menyelesaikan laporan praktek mata kuliah kelembagaan agribisnis. Oh gitu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.